Siapa yang mau jadi moderatornya ini, Novi? Novia? Nesya, Bu. Nesya tadi lagi di mobil, saya lagi di jalan. Nesya mana Nesya? Nesya? Kalau kalian begini. Nesya mana Nesya? I miss my phone now. Nesyanya mana nih? Atau lanjut aja dulu siapa yang mau menggantikan kelompok 2? Kan banyak tuh, ada Alfa, ada Sri Fatimah, ada Menri, ada Hesti, ada Nesya, ada Tegar, ada Fajri. Siapa yang mau? Nesya tuh kayaknya lagi di jalan kan, itu internet bisa unpredictable. Jadi siapa aja yang lagi kira-kira bisa dari kelompok 2? Silahkan. Tegar aja, Bu. Hah? Tegar, Bu. Tegar, nah tuh Tegar ditunjuk oleh ini penunjukan langsung ini kayaknya. Silakan Tegar. Baik, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore, Bu, dan teman-teman. Selamat sore Tegar. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai produksi, peredaran, dan penggunaan narkotika. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Aufa Fadila Asri, yang kedua ada Sri Fatimah Handayani, ada Mendri Novita Yuza, ada Hesti Habibah, Nesya Raihana Putri, Tegar Aprialdo Putra, dan Fajri Afriandi. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Hesti Habibah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk berbicara. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang narkotika terlebih dahulu. Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dan selanjutnya, pengertian psikotropika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi itu merupakan sedikit pengantar untuk pengertian tentang narkotika dan psikotropika itu sendiri. Selanjutnya saya masuk ke pokok pertama, yaitu pengadaan dari narkotika. Pengadaan menurut Wikipedia adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang mana pengadaan narkotika sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015. Selanjutnya ada pengertian dari produksi yang berada di pasal 4
Permenkes tersebut, produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, dan mengemas, dan atau mengubah bentuk prekursor. Jadi, prekursor sendiri merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika. Terima kasih. Dulu ini Mendri, kenapa nggak share PowerPoint-nya, Mendri? Kelompok 2, PowerPoint-nya kenapa nggak jadi di-share? Novia? Ya, Bu. Udah Novia share itu, Bu. Kok saya nggak bisa lihat sih? Yang lain bisa lihat ya? Belum, Bu. Nah, ya. Belum bisa lihat, Bu. Nah, itu baru. Tapi Maaf, Bu. Maaf, teman-teman. Oke. Tapi nggak ada gambarnya, hitam doang. Kalau di saya yang lain lihat gambarnya nggak sih? Masih loading. Enggak, Bu. Belum, Masih Bu. belum, Bu. Sama Bu, hitam juga. Enggak, Bu. Hitam juga, Bu. Nah, oke. Loading berarti tadi. Udah, Mendri. Coba diituin aja di apa itu namanya ya? Di apa sih? Digedein. Presenter view. Oke, Sudah muncul, Bu. udah sip. Lanjut, Tegar. Terima kasih kepada Hesti Habibah yang telah menjelaskan sedikit mengenai pengadaan dan produksi narkotika. Selanjutnya yaitu mengenai tata cara memproduksi dan ekspor impor narkotika atau psikotropika. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Fatimah Handayani. Kepada Sri Fatimah Handayani, dipersilakan. Baik, selanjutnya tata cara memproduksi dan ekspor impor narkotika atau psikotropika. Tata cara melakukan ekspor maupun impor narkotika atau psikotropika diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang impor dan ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Materi mengenai impor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi terdapat dalam bab 2 Peraturan Menteri ini. Yang pertama pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi impor narkotika hanya dapat dilakukan oleh satu perusahaan PBF atau pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin khusus sebagai importer dari Menteri. Yang kedua, Menteri mendelegasikan pemberian izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Direktur Jenderal. Yang ketiga, dalam hal perusahaan PBF atau pedagang besar farmasi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor narkotika. Direktur Jenderal dapat memberikan izin khusus kepada perusahaan PBF milik negara lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan impor diatur dalam pasal 5 yang berbunyi 1. Impor narkotika, psikotropika, dan atau prekursor farmasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SPI atau surat persetujuan impor dari Menteri. Ayat 2, SPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk setiap kali pelaksanaan impor. Yang ketiga, Menteri mendelegasikan pemberian SPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada Direktur Jenderal. Begitu pula sebaliknya mengenai ekspor narkotika yang diatur pada bab 3 yaitu pasal 20 Peraturan Menteri ini. Isinya tidak jauh berbeda dengan pasal yang mengatur impor narkotika yang mana hanya PBF atau pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin khusus eksportir dari Menteri yang bisa melakukan ekspor narkotika atau psikotropika. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan mengenai tata cara memproduksi dan ekspor impor narkotika dan psikotropika yang sudah dijelaskan oleh Anda. Selanjutnya yaitu mengenai pengedaran, penyaluran, dan penyerahan narkotika dan psikotropika yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aufa Fadila Asri.
kepada Aufa, disilakan. Baiklah, selanjutnya tentang pengedaran, penyaluran, dan penyerahan narkotika atau psikotropika, serta pihak-pihak yang berhak melakukan impor dan ekspor narkotika atau psikotropika. Pertama yaitu pengedaran, peredaran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Agar mendapatkan izin edar dalam bentuk obat jadi, sebagaimana dimaksud, harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai tata cara untuk mendapatkan izin edar sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri farmasi yang memproduksi narkotika dan PBF atau instalasi farmasi pemerintah yang menyalurkan narkotika wajib memiliki izin khusus dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin khusus sebagaimana dimaksud berupa izin khusus produksi narkotika, izin khusus impor narkotika, dan izin khusus penyaluran narkotika. Lembaga ilmu pengetahuan yang memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memiliki izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi wajib memenuhi cara distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan yang pertama surat pesanan atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat untuk pesanan dari puskesmas. Yang kedua yaitu penyaluran. Penyaluran narkotika golongan 1 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium. Penyaluran narkotika dalam bentuk bahan baku hanya dapat dilakukan oleh perusahaan PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan. Penyaluran prekursor farmasi berupa zat atau bahan pemula atau bahan kimia atau produk antara atau produk perumahan hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki izin IT prekursor farmasi kepada industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan. Penyaluran prekursor farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab produksi dan atau kepada lembaga ilmu pengetahuan. Penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi. Penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan oleh yang pertama, industri farmasi kepada PBF dan instalasi farmasi pemerintah. Yang kedua, PBF kepada PBF lainnya, apotik, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi pemerintah dan lembaga ilmu pengetahuan. Yang ketiga, PBF milik negara yang memiliki izin khusus. Yang keempat, instalasi farmasi pemerintahan pusat. Yang kelima, instalasi farmasi pemerintahan daerah kepada instalasi farmasi rumah sakit milik pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu penyerahan. Penyerahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Dalam hal penyerahan dilakukan kepada pasien, harus dilaksanakan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian. Penyerahan narkotika atau psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotik, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, dan instalasi farmasi klinik, serta dokter. Apotik sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat menyerahkan narkotika atau psikotropika kepada pertama apotik lainnya, yang kedua puskesmas, yang ketiga instalasi farmasi rumah sakit, yang keempat instalasi farmasi klinik, yang kelima dokter, dan yang keenam pasien. Penyerahan harus berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh dokter yang menangani pasien. Penyerahan narkotika dan psikotropika oleh dokter kepada pasiennya hanya dapat dilakukan dalam hal yang pertama, dokter menjalankan praktik perorangan dengan memberikan narkotika dan psikotropika melalui suntikan. Yang kedua, dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat. Yang ketiga, dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan psikotropika.
melalui suntikan. Yang keempat, dokter menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang. Baik, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih Aufa Fadila Asri. Selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor dan impor terkait narkotika dan psikotropika, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya Nesya Rehana Putri. Kepada Nesya disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor atau impor narkotika dan psikotropika. Pengaturan ekspor dan impor narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kegiatan ekspor impor narkotika sejatinya adalah merupakan hal yang positif karena narkotika sendiri masih dibutuhkan oleh setiap negara. Setiap negara sudah mempunyai peraturan dan undang-undang sendiri untuk mengatur kegiatan ekspor atau impor yang legal dan beserta pengawasan yang ketat, termasuk juga Indonesia. Namun, dewasa ini kegiatan ekspor atau impor narkotika banyak dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum oleh orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan besar mengatur terkait izin ekspor impor narkotika dan psikotropika, serta prosedur ekspor atau impor narkotika yang dibenarkan menurut undang-undang tersebut. Yang pertama, izin pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor impor narkotika dan psikotropika oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Tidak banyak perusahaan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk menjadi eksportir atau importir, karena pasal 15 hanya menetapkan kepada pedagang besar farmasi milik negara. Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa 1. Menteri memberi izin kepada satu perusahaan perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor narkotika. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor narkotika. Dari pasal 15 ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dapat melakukan kegiatan ekspor impor narkotika secara legal dan yang dibenarkan oleh undang-undang hanyalah satu perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir atau importir. Bahkan ketika dalam keadaan tertentu pun, Menteri hanya memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara. Artinya, eksportir atau importir narkotika itu tidak dapat dilakukan oleh perusahaan milik negara yang tidak memiliki izin khusus ekspor atau impor. Ekspor atau impor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum adalah kegiatan ekspor impor narkotika yang dilakukan oleh A. Perusahaan besar farmasi yang melakukan ekspor impor tanpa izin dari menteri atau tidak memiliki surat persetujuan ekspor impor. B. Perusahaan-perusahaan yang bukan merupakan perusahaan besar farmasi, karena di Indonesia menteri hanya menunjuk satu perusahaan besar farmasi sebagai eksportir atau importir, artinya lain dari itu adalah bukan eksportir atau importir yang legal. C. Orang perorangan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sangat jelas dikatakan bahwa Menteri memberikan izin kepada perusahaan besar farmasi dan tidak memberikan izin kepada orang perorangan untuk melakukan ekspor atau impor narkotika. Prosedur untuk permohonan perizinan impor atau ekspor narkotika. Yang A. Pemohon mengisi permohonan SPI atau SPE di website www.epram.depkes.go.id. Yang B, selambat-lambatnya 1 hari kerja, dokumen pendukung permohonan SPI atau SPE harus sudah diserahkan ke lokal pelayanan. Yang C, petugas melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan. Jika data pendukung lengkap selambat-lambatnya 1 hari kerja telah diterima oleh BPOM. Yang D, BPOM menerbitkan analisis hasil pengawasan selambat-lambatnya 4 hari kerja setelah data pendukung lengkap diterima oleh BPOM. Yang D. BPOM menerbitkan analisis hasil pengawasan selambat-lambatnya 4 hari kerja setelah data pendukung lengkap diterima oleh BPOM. Yang E. Setelah mendapat analisis hasil pengawasan dari BPOM, petugas melakukan verifikasi teknis. Yang F. Petugas verifikasi meneruskan permohonan ke tahap tindak lanjut. G. Pejabat eselon 4 dan eselon 3 meneruskan permohonan ke tahap rekomendasi oleh pejabat eselon 2 atau Sesdijen. Yang H. Sesdijen meneruskan permohonan ke tahap penandatanganan. I. Jumlah yang disetujui oleh impor adalah jumlah hasil dari analisis hasil pengawasan dari BPOM. Yang J. Dirjen menyetujui permohonan SPI atau SPE. K. Pemohon membayar PNBP
BP setelah izin SPI atau SPS selesai. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nesya Rehana Putri yang telah memaparkan sedikit mengenai pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor impor narkotika. Selanjutnya, materi mengenai iklan dan label kemasan narkotika dan psikotropika serta publikasi narkotika dan psikotropika yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mendri Novita Yuza. Kepada Novia, disilakan. Baik, terima kasih Tegar. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang label dan iklan kemasan narkotika dan psikotropika. Label psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk lisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan atau kemasannya. Iklan psikotropika adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai psikotropika dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan psikotropika. Sedangkan kemasan psikotropika merupakan bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak. Psikotropika yang diedarkan atau dimaksudkan untuk diedar harus dikemas dan diberi label sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 660/per/7/1997 tentang label dan iklan psikotropika. Kalimat yang digunakan pada label psikotropika harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bila perlu dapat ditambahkan dengan bahasa-bahasa negara lainnya. Setiap tulisan yang berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan pada pasal 6, pada label psikotropika harus dicantumkan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, nama obat jadi psikotropika. Kedua, bobot neto atau volume atau isinya. 3, komposisi obat jadi psikotropika. 4, nama pabrik. 5, alamat pabrik. 6, nomor pendaftaran. 7, nomor batch. 8, tanggal kadaluarsa jika diperlukan. Selanjutnya dosis. Selanjutnya cara penggunaan. Selanjutnya cara kerja atau farmakologi. Selanjutnya indikasi. Selanjutnya kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan atau perhatian, cara penyimpanan, mencantumkan tulisan harus dengan resep dokter. Selanjutnya lingkaran tanda khusus obat atau psikotropika dengan huruf K dalam lingkar merah yang berarti harus dengan resep dokter. Dalam label tersebut dilarang mencantumkan tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya di luar yang sudah disetujui pada waktu pendaftaran. Keterangan yang ditempelkan atau dicetak langsung pada kemasan psikotropika harus sedemikian rupa sehingga tidak dapat luntur karena air, kosokan, atau pengaruh sinar matahari, dan pada penempelan harus dipakai bahan perekat yang sesuai dan mengenai iklan narkotika atau psikotropika hanya bisa diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi, dan yang bisa diiklankan pun hanya psikotropika yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam mengiklankan psikotropika, dilarang mencantumkan iklan yang menyesatkan atau mengandung keterangan yang tidak lengkap atau tendensius tentang khasiat psikotropika atau yang tidak sesuai dengan persetujuan pada waktu pendaftaran. Selanjutnya, materi mengenai publikasi narkotika atau psikotropika, yaitu diatur pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, berbunyi, narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Selanjutnya, pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat ini dan tata cara pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud pada pasal
45 dan pasal 6 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Narkotika psikotropika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Kalangan terbatas kedokteran dan farmasi yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika tidak termasuk pada kategori publikasi. Nah, selanjutnya Ibu dan teman-teman bisa melihat label pada materi dari kelompok kami, yaitu tanda label narkotika dapat berupa itu, gambar tersebut, dan tanda label psikotropika berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Novia. Selanjutnya mengenai pencantuman label dan isi label narkotika dan psikotropika. Materinya akan disampaikan oleh Fajri Afriandi. Kepada Fajri, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Poin selanjutnya itu pencantuman label dan isi label narkotika dan psikotropika. Yang pertama itu pencantuman label dan isi label narkotika. Pencantuman label narkotika dapat dilihat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ayat 1-nya, industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Ketentuan ayat 1 ini menegaskan bahwa pencantuman label dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan, sehingga memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasannya. Ayat yang kedua, label pada kemasan narkotika sebagaimana maksud pada ayat 1 dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan atau kemasannya. Ayat yang ketiga, setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan. Pencantuman label narkotika juga dijelaskan dalam Permenkes nomor 988 tahun 2004 tentang pencantuman nama generik pada label obat. Disebutkan bahwa selain harus memenuhi ketentuan mengenai penandaan sesuai peraturan perundang yang berlaku, pada label obat harus dicantumkan nama generiknya. Baiklah, selanjutnya yaitu pencantuman label dan isi label psikotropika. Pencantuman label psikotropika dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Di antaranya yaitu yang pertama pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan psikotropika. Yang kedua pasal 29 ayat 2, label psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan atau kemasannya. Yang ketiga itu pasal 30 ayat 1 yang menyebutkan setiap tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan. Pencantuman label psikotropika juga dijelaskan di dalam Permenkes nomor 690 tahun 1997 tentang label dan iklan psikotropika. Yang pertama, psikotropika yang diedarkan atau dimaksudkan untuk diedarkan harus dikemas dan diberi label. Pabrik obat wajib untuk mencantumkan label pada kemasan psikotropika. Kalimat yang digunakan pada label psikotropika harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan jika diperlukan ditambahkan dengan bahasa-bahasa negara lainnya. Keterangan yang ditempelkan atau dicetak langsung pada kemasan psikotropika harus sedemikian rupa sehingga tidak ada luntur kena air, gosokan atau pengaruh sinar matahari. Dan pada penempelan harus dipakai perekat yang sesuai. Pada kemasan psikotropika harus jelas label berupa lingkaran bulat berwarna merah
dengan garis tepi berwarna hitam, dengan K yang menyentuh garis tepi. Ukuran label yang dimaksud disesuaikan dengan kemasan psikotropika. Selanjutnya itu pencantuman label prekursor. Pencantuman label prekursor dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang prekursor, yaitu terdapat dalam pasal 8. Ayat yang pertamanya, setiap prekursor wajib diberi label pada setiap wadah atau kemasan. Ayat yang keduanya, label pada wadah atau kemasan prekursor sebagaimana maksud dalam ayat 1 dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan atau gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimaksudkan dalam kemasan, ditempelkan atau merupakan bagian dari wadah dan atau kemasannya. Ayat yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan cara pelabelan prekursor sebagaimana masuk dalam pada ayat 1 dan ayat 2 diatur oleh Menteri dan atau Menteri terkait dengan sesuai dengan kewenangannya. Baiklah, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fajri Efriandi yang telah memaparkan mengenai isi dari label psikotropika dan narkotika. Mungkin demikian materi presentasi yang kami sampaikan terkait produksi, peredaran, dan penggunaan narkotika dan psikotropika. Selanjutnya di sini kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan semuanya untuk bertanya dan menanggapi terkait dengan materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Silakan buat teman-teman yang lain yang mau berdiskusi terkait dengan pengedaran, pengadaan, ekspor impor, pelabelan dari narkotika dan psikotropika yang mau membahas ini. Ada yang mau bertanya atau menanggapi terhadap kelompok 2? Ada nggak? Ini pada ngerti semua, pada terpukau semua, atau pada nggak dengerin semua? Saya mau nanya deh sama kelompok 2. Kelompok 2 tadi sudah cukup baik menjelaskan tentang pengedaran dan ekspor impor. Cuman sepertinya ada yang kurang dari ekspor impor, yaitu terkait dengan transito dan pengangkutan dari narkotika. Karena Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika itu secara sangat spesifik menjelaskan tentang pengangkutan dan transito dari psikotropika, narkotika, dan ataupun prekursornya. Bisa tolong dijelaskan terkait dengan pengangkutan dan transito dari psikotropika dan narkotika, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya, bahwa pengaturan tentang pengadaan, tentang pengedaran, tentang ekspor impor, tentang pelabelan narkotika dan psikotropika itu menurut Anda sudah bagus atau enggak sih? Kenapa ternyata dalam kenyataannya di Indonesia saat ini itu masih tinggi sekali tingkat pengedaran narkotika secara ilegal? Tolong ditanggapi ya, silahkan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada juga yang mau bertanya, silahkan ya. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada rekan-rekan semuanya, apakah masih ada yang mau kita diskusikan atau memberi tanggapan terhadap hasil dari presentasi kelompok kami? Silahkan yang lain bertanya terkait dengan pembahasan kelompok 2 tadi. Ya antara lapar karena bukan buka puasa kayaknya. Ya sudah, dijawab dulu aja, nanti mungkin sambil jalan ada yang mau menambahkan kali Tegar. Baik Bu, mungkin kami butuh waktu sedikit untuk berdiskusi juga Bu.
Yang lain kalau ada yang mau bertanya juga kayaknya masih boleh ya, Tegar ya. Sambil kelompok 2 juga mikirin jawabannya. Iya, Bu, masih bisa, Bu. Kepada Nanya lah, rekan-rekan. teman-teman yang lain nanya lah. Izin bertanya kelompok 2. Ya, kepada Tria, disilakan, Tri. Terima kasih moderator, kepada Tegar Aprialdo Putra, terima kasih. Mungkin yang sini saya pertanyakan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang sebagai pengedar narkotika atau narkoba, narkotika kah atau psikotropika yang diedarkannya. Bagaimana pertanggungjawaban pidananya? Bagaimana pada intinya pendapat ini. Bagaimana pendapat dari kelompok 2 pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pengedar narkoba. Oke, pendapat kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tria. Mungkin pertanyaannya sudah cukup jelas. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Ada yang lagi nanya enggak? Saya nanya lagi ya, Tegar ya. Kalau misalnya tadi kan ada tuh label-label obat, ada yang obat keras, ya obat itu kan labelnya ada yang biru, ada yang hijau, ada yang keras, terus ada yang narkotika. Gimana kalau misalnya obat keras yang katanya tadi harus melalui resep dokter itu diperjualbelikan secara bebas, itu termasuk tindak pidana ataukah sanksinya ada sanksi administratif? Kalau misalnya sanksi administratif, sanksinya seperti apa? Dan lembaga apa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang seharusnya diperjualbelikan secara terbatas, namun ternyata tidak. Gitu. Lembaga apa yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi di dalam masyarakat? Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Baiklah, Ibu dan rekan-rekan semuanya. Mungkin kami akan mencoba menjawab sedikit pertanyaan dari Ibu tadi mengenai apakah pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dan psikotropika sudah baik. Yang mana akan dijawab oleh rekan saya, Hesti Habibah. Kepada Hesti, disilakan.
Terima kasih moderator. Saya Hesti Abibah ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tadi tentang pengaturan tentang narkotika ini apakah sudah bagus. Jadi menurut kelompok kami pengaturan tersebut sudah lumayan bagus, tetapi masih jauh dari kata lengkap karena tidak dicantumkan secara jelas apa saja yang akan ditanggung oleh para pelanggar yang tidak mematuhi tentang peraturan tersebut. Contohnya di bagian pengedaran. Pengedaran kan ada eksportir dan importir. Negara hanya mengizinkan satu perusahaan untuk menjadi eksportir dan importir terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor tadi. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan yang kong kali kong mencoba untuk menjadi importir ilegal terhadap psikotropika itu tadi. Dan juga masih banyak penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum dan pihak-pihak yang tentu saja tidak mendapatkan izin untuk melakukan eksportir dan impor itu terhadap psikotropika dan narkotika itu. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Kong kali kong siapa dengan siapa ini? Perusahaan sama negara, Bu. Perusahaan sama negara kong kali kong untuk menyelundupkan narkotika, maksudnya? Ini negara kita melakukan extraordinary crime nih namanya. Kita nggak tahu, Bu, karena kebanyakan kasusnya sudah ditemukan, Bu, di perbatasan. Polisi mendapati, tapi karena adanya suap atau ya bujuk-bujuk rayu, akhirnya dilepasin gitu, Bu. Ada kasusnya, Bu. Itu bukan negara, Neng. Itu oknum polisi namanya. Iya, oknum, Bu. Itu berbeda. Negara, nanti negara melakukan tindak pidana, itu tuduhan, fitnah itu namanya. Oke, jadi kita khusus untuk kita nggak mengatur tentang perbuatan pidana dulu ya. Saya mau bertanya tentang khusus terkait dengan pengadaan, ekspor dan impor itu berarti menurut teman-teman itu sebenarnya udah bagus, udah cukup bagus. Tapi yang terjadi adalah peredaran gelap itu terjadinya karena memang penyelundupan ya, Hesti ya. Kalau kong kali kong itu tadi saya pikir ya, saya beberapa kali wawancara dengan petugas BNN itu pada prinsipnya untuk ekspor dan impor itu sangat sulit untuk dilakukan oleh perusahaan yang memang diberikan izin untuk melakukan ekspor dan impor karena sampai gram-gramnya pun narkotika itu karena izinnya jelas berapa gramnya dan kemudian semua proses dari awal sampai akhir itu dicek oleh negara sehingga saya pikir kong kali kong yang tadi Hesti sampaikan itu adalah kong kali kong terkait dengan penyelundupan, bukan dengan kegiatan resmi ekspor dan impor dari narkotika itu sendiri. Kalau penyelundupan itu sudah jelas-jelas dia merupakan sebuah proses yang memang di luar dari kewenangan negara, memasukkan narkotika dari negara lain tanpa melalui proses bea dan cukai dan tanpa melalui proses surat ekspor impor dari menteri. Jadi sebenarnya kalau menurut jalur yang sudah Anda sebutkan tadi, yang sudah Anda presentasikan tadi, itu sangat sulit untuk kemudian menyelundupkan negara secara legal. Bahkan untuk melebihkan dari surat izin yang ditentukan itu sangat sulit karena proses pengecekannya pun berlapis-lapis. Sehingga seperti yang tadi disampaikan terkait dengan kalau prosesnya resmi, kemungkinannya adalah diselundupkan lebih besar daripada jumlah yang ditentukan, diizinkan. Kemungkinannya kan itu. Tapi itu pun sangat sulit dilakukan karena memang sampai gram-gramnya pun itu sudah ditakar sedemikian rupa sehingga sangat sulit untuk diselundupkan lebih daripada yang diizinkan. Yang terjadi adalah memang kalau kita melihat tadi yang Hesti sampaikan itu bukan terkait dengan ekspor dan impor secara resmi. Penyelundupan. Terjadinya masuknya narkotika di Indonesia itu memang adalah dari proses penyelundupan yang artinya memasukkannya tidak melalui proses ekspor dan impor secara resmi. Dan kemudian penyelundupan itu akhirnya ya disebarkan di Indonesia ya melalui proses ilegal juga. Nah, terkait dengan produksi di dalam negeri, itu pun cukup besar sebenarnya di Indonesia.
Jadi yang diperbolehkan memproduksi itu kan sebenarnya adalah farmasi besar tadi. Dan kemudian ternyata dalam prakteknya prekursor narkotika itu kalau prekursor itu kan belum berbentuk, dia adalah bagian dari obat. Jadi gini, kalau kita bikin kue kan ada telur, ada garam, ada susu, ada tepung kan. Prekursor itu adalah salah satu bahan yang mana dia akan bisa dijadikan narkotika ataupun psikotropika. Jadi dia adalah substance, bagian kecil dari obat. Jadi kalau kita misalnya minum obat batuk, ada lambang K-nya, itu berarti dia mengandung psikotropika di dalamnya. Di dalam obat itu. Jadi obatnya itu adalah kue yang sudah jadinya. Di dalam obat itu mengandung substance yang mengandung psikotropika. Jadi salah satu ingredients-nya adalah psikotropika. Beberapa orang mengambil substance dari kue yang sudah jadi itu, diekstrak dan kemudian jadi psikotropika, dan kemudian diproduksi ulang lagi. Jadi itulah kenapa akhirnya obat-obatan yang mengandung narkotika dan psikotropika itu tidak bisa diperjualbelikan secara bebas, karena kalau orang membelinya secara besar dan kemudian dia mengekstrak substance atau prekursornya itu, dia bisa memproduksi narkotika dan psikotropika. Dan atau kalau disalahgunakan, dia akan mengandung efek samping ketergantungan tadi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang pengedaran yang ada di Indonesia saat ini, itu more bukan karena proses ekspor dan import yang sudah Anda jelaskan tadi, tapi karena memang lebih banyak penyelundupan secara ilegal. Bukan karena proses ekspor dan import, kong kali kong dan segala macam tadi, itu most likely terjadi. Karena memang proses ekspor importnya itu sangat ketat, pihak yang melakukan ekspor dan impor sangat ketat. Bahkan kalau Anda nanti menjelaskan tentang transito dan pengangkutan, coba nanti jelaskan pertanyaan saya yang nomor 2, itu pun sangat ketat. Jadi memang sangat sulit untuk kemudian proses ekspor dan import yang legal itu menjadi salah satu sumber pengedar narkotika di Indonesia. Itu that is not the case. Mungkin dari saya terkait dengan kemudian kenapa besar di Indonesia, yaitu karena penyelundupan dan produksi dalam negeri yang juga cukup tinggi. Bukan karena proses ekspor dan import yang kurang baik tadi, proses pelaksanaannya tadi. Pengaturannya sudah cukup baik sebenarnya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan Ibu yang kedua akan dijawab oleh Mendri Novita Yuza, yaitu terkait lembaga yang mengawasi penyalahgunaan narkotika. Mungkin itu saja dulu Bu yang akan dijelaskan Mendri. Kepada Mendri, silakan. Mana Mendrinya? Novia. Mendri Novia Yuza. Iya, Bu. Ya, Mendri Novia. Baik, Bu. Novia akan menyampaikan lembaga yang melakukan pencegahan dan pemberantasan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional atau BNN, yaitu diatur pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, BNN memiliki tugas dan wewenang, yaitu diatur pada pasal 70A, menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. B. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. C. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan lain-lain. Nah,
diatur pada pasal 71, yaitu dalam pelaksanaan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Cukup, kembali pada Tegar. Baik, Via, Ibu, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami mengenai lembaga yang mengawasi penyalahgunaan narkotika. Mungkin sedikit Ibu bisa tambahin. Ya, sebenarnya pertanyaannya bukan ke situ sih. Itu kan kalau tindak pidana narkotika ya. Kita kan tadi sebenarnya belum masuk ke situ. Kita masih terkait dengan obat yang labelnya sebenarnya adalah obat keras, yang berarti dia mengandung prekursor narkotika ataupun dia mengandung narkotika di dalamnya. Dalam bentuk obat boleh diperjualbelikan nggak? Boleh kan? Tapi dengan resep dokter. Yang saya tanya adalah siapa yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap apotek-apotek yang menjual obat-obat keras yang seharusnya dengan resep dokter tapi tidak. Apakah itu BNN? Tugasnya BNN. Izin menjawab, Bu. Yes, ya, Novia, silakan. Mengenai obat keras yang seharusnya didapatkan dengan resep dokter kan sekarang ini sudah terjual dan tersebar secara bebas. Nah, lembaga resminya itu yaitu BPOM RI sebagai lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan, menyampaikan penjelasan terkait dengan bentuk pengawasan penjualan obat online yang terlampir dalam poin ke-6, yaitu yang pertama, selain pengawasan rutin dan intensifikasi pengawasan peredaran obat di pasaran, BPOM juga memiliki strategi khusus dalam mengawasi obat secara daring. Selanjutnya, BPOM berpartisipasi dalam operasi PANGEA yang dikoordinasikan oleh ICPO Interpol sebagai salah satu upaya pemberantasan obat ilegal termasuk palsu yang diiklankan di media internet. 3. Sejumlah situs dan media sosial yang menjual obat keras secara online, situs-situs tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemblokiran. Nah, intinya itu lembaga yang mengawasinya itu adalah BPOM RI, Bu. Nah, untuk penyebaran narkotika dan psikotropika serta pencegahannya itu lembaga yang mengawasinya yaitu BNN, Bu. Oke, jadi lembaga yang melakukan pengawasan secara administratif itu adalah kita nyebutnya BPOM namanya. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi mereka lah yang melakukan pengawasan terhadap pengedaran obat-obatan yang sebenarnya, jadi yang melakukan pengawasan terhadap apotek-apotek yang jual obat seharusnya dengan resep dokter tapi tidak dijual dengan resep dokter, itu berarti yang melakukannya adalah BPOM, bukan BNN. BNN itu penindakan terhadap tindak pidana narkotika kalau dia sudah melanggar ketentuan-ketentuan pidana narkotika. Nah, kalau misalnya si apotek itu dia menjual obat-obat keras tapi tidak dengan resep dokter, kira-kira sanksi administratif, sanksinya apa? Sanksinya administratif atau pidana? Kalau BPOM dia sebenarnya dalam konteks ini bisa melalui proses administratif dulu kalau misalnya pelanggarannya tidak terlalu berat. Sebagaimana diatur juga dalam undang-undang itu disebutkan pertama dia ditegur dulu, dikasih peringatan dulu, atau denda administratif dulu, atau penghentian sementara kegiatannya dulu, atau pencabutan izinnya dulu, itu menurut undang-undang. Jadi pada prinsipnya nggak mesti langsung ke pidana juga. BPOM bisa aja memberikan teguran atau peringatan atau denda kepada apotek-apotek yang kira-kira melakukan pengedaran atau penyimpanan obat tanpa izin. Jadi pada prinsipnya BPOM itu meskipun dia bisa jadi penyidik dalam tindak pidana narkotika juga, tapi dia pada prinsipnya dia ada di ranah administratif untuk melakukan pengawasannya. BNN nanti kita omongin nanti di kelompok, I don't know, udah level tindak pidana hukum acaranya nanti.
Baik, selanjutnya silahkan Tegar, tadi pertanyaan dari Tria. Baik, Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Tria yaitu Atau pertanyaan saya dulu deh yang masih terkait dengan tadi transito narkotika itu saya pikir juga terkait dengan ekspor dan impor dan juga pengiriman dari narkotika itu sendiri terkait dengan nahkoda kapalnya, apa yang harus dia lakukan, dokumen-dokumennya, pertanggungjawabannya seperti apa, membongkar muatan narkotika dan segala macam. Itu kalau Anda lihat ke peraturan sebenarnya ada di pasal 23 sampai pasal 30-an awal dari dari Undang-Undang Narkotika terkait dengan pengangkutan dan transito narkotika itu. Saya tolong dijelaskan dulu. Baru nanti ke pertanyaan Tria karena itu udah masuk ke ranah tindak pidana. baik, Bu. Untuk pertanyaan Ibu akan dijelaskan oleh Hesti. Mana Hestinya? Ini Tegar asal tunjuk aja apa emang udah sepakat Hesti yang ngejawab nih? Maaf Bu, baru muncul. Sinyalnya hilang-hilang Bu. Jadi transito atau pengangkutan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Diaturnya untuk pengertiannya diatur pada pasal 1 angka 9 yaitu 12 transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. Dan untuk bagian pengangkutannya sendiri, ketentuannya diatur pada pasal 23, pasal 24, sampai pasal 28. Ya, 28, Bu, kalau pengangkutan. Kalau transito itu diatur pada pasal 29. Mungkin itu, Bu. Dijelasin. Mungkin penjelasannya... Nah, tolong dijelasin. Saya bertanya bukan karena saya nggak tahu, tapi saya pengen Anda menjelaskan ke teman-teman Anda. Ya, mungkin Fajri bisa menjelaskan, Bu. Tegar, kamu udah kayak saya ya, mentunjuk-tunjuk. Ya, Tegar. Baiklah, jadi ingin menambahkan sedikit, Bu, mengenai transito narkotika. Transito narkotika ini terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang pertamanya, transito narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor narkotika yang sah dari pemerintahan negara pengekspor dan dokumen atau surat persetujuan impor narkotika yang sah dari pemerintahan negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor. Yang keduanya, dokumen atau surat persetujuan ekspor narkotika dari pemerintahan negara pengekspor dan dokumen atau surat persetujuan impor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang yang pertama itu nama dan alamat pengekspor dan pengimpor narkotika. Selanjutnya jenis, bentuk, dan jumlah narkotika dan negara tujuan ekspor narkotika. Selanjutnya itu pasal 30, setiap jadi perubahan negara tujuan ekspor narkotika pada transito narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari yang pertama pemerintahan negara pengekspor narkotika, selanjutnya pemerintah negara pengimpor narkotika, dan terakhir pemerintah negara tujuan pengekspor perubahan ekspor narkotika. Lanjut sampai pasal 32, Fajri. Ya, Bu. Pasal 31-nya, pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika hanya dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan
dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat bea dan cukai dan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya pasal 32, ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transito narkotika diatur dengan peraturan pemerintah. Baik, selanjutnya itu pasal tentang pengangkutan mulai dari pasal 23 sampai pasal 28. Lanjut Fajri. Tentang pengangkutan Fajri. Fajri. Ini Fajri bisa dengar nggak sih? Fajri? Fajri bisa dengar nggak, Fajri? Tegar aja deh, Tegar. Tentang pengangkutan, Tegar. Pasal 23 sampai pasal 28. Siapa Fajri aja yang jawab, Bu. Fajri aja? Ya udah Fajri. Iya, Bu. Selanjutnya itu tentang pengangkutan pasal 23. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutan narkotika, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya itu pasal 24 ayat 1. Setiap pengangkutan impor narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor dan surat persetujuan impor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri. Yang keduanya, setiap pengangkutan ekspor narkotika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor. Pasal 25, penanggung jawab pengangkut impor narkotika yang memasuki wilayah negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor. Selanjutnya pasal 26 ayat 1, eksportir narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor pada penanggung jawab pengangkut. Yang ketiganya, penanggung jawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor. Pasal 27-nya ayat yang pertama, narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nahkoda dengan disaksikan oleh pengirim. Nahkoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yang diangkut. Nahkoda dalam waktu paling lama 1x24 jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pelabuhan setempat. Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nahkoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai. Nahkoda yang mengetahui adanya narkotika tanpa dokumen atau surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang. Pasal 28, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.
Baik, terima kasih Fajri. Jadi pada prinsipnya terkait dengan pengangkutan itu juga sangat strict diaturnya dan transito juga diatur secara spesifik oleh undang-undang bagaimana narkotika itu diangkut, apa surat-surat yang harus dibawa, kemudian siapa yang melakukan pembongkaran harus disaksikan dan segala macam. Jadi pada prinsipnya narkotika itu kalau memang secara legal dia prosesnya itu sangat strict sehingga akan sulit kalau misalnya kita berpikir bahwa narkotika itu diselundupkan secara sah. Jadi kalau pun terjadi penyelundupan di Indonesia itu relatif karena memang penyelundupan secara ilegal ke Indonesia gitu. Baik, mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan Tegar lanjutkan pertanyaan Tria. Baik, Bu. Pertanyaan Tria yaitu mengenai bagaimana pendapat kelompok 2 terhadap pertanggungjawaban anak penyalahgunaan narkotika. Akan dijawab oleh Sri Fatimah Handayani. Kepada Anda, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tria. Pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat kelompok penyaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pengedar narkoba. Menurut pasal 15, Anda, kamu nyalain sih kameranya biar kita bisa lihat wajah kamu yang cantik. Anda. Oh iya, maaf, Bu. Ini harus... Menurut pasal 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari A. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, B. Pelibatan dalam sengketa bersenjata, C. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, D. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, E. Pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual, di mana penjelasan dari pasal 15 adalah perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung atau tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Dalam penanganan kasus terkait pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkotika diatur dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika yang ternyata di dalam undang-undang tersebut tidak ada batasan umur dalam tindak pidana narkotika, sehingga peran anak sebagai kurir narkotika masih saja dapat dihukum pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika. Tetapi apabila anak tersebut dijatuhkan hukuman pidana, maka hakim harus memberikan putusan yang adil dan juga memperhatikan masa depan anak. Tidak hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum saja, namun memberikan pertimbangan dengan faktor-faktor lainnya seperti bagaimana kondisi tempat anak dibesarkan dan diasuh, status sosial si anak, dan juga keadaan dari keluarganya. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anda. Selanjutnya kepada Tria Rizky Fauzi, apakah ada tanggapan? Mungkin sedikit menyikapi ya. Apakah dari penjelasan dari kelompok 2, peran dari diversi sebagai apa? Peran diversi atau restoratif justice, apakah itu bisa digunakan menurut pendapat kelompok saudara gimana? Kan itu anak tuh di bawah umur tuh, apakah hukumannya sama juga tuh sama orang dewasa atau gimana itu? Yuk, kelompok 3 kita sudah waktunya juga tolong diperhatikan. Bu, mungkin Lauren mau jawab pertanyaan Tria, Bu. Boleh, Lauren. Terima kasih. Silakan. Iya, Tria. Kalau menurut Lauren sih emang Tria, karena di dalam Undang-Undang Anak itu kan ada dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Emang sih dulu kalau diupayakan dulu melakukan diversi, karena kan diversi itu kan pengalihan penyelesaian perkara anak dari yang awalnya itu dia di proses peradilan pidana menuju keluar di luar ke proses di luar peradilan pidana itu sendiri. Karena kan ada usia anak juga kan yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak itu
ada kalau yang dipidana kan dari sampai usia 7 tahun, tapi kalau yang peradilan anak kan yang orang yang usianya di bawah 18 tahun itu masih dikategorikan anak. Maka kalau di dalam konsep tindak pidana anak sebagai kurir narkotika itu emang diupayakan di versi sendiri. Karena kemarin orang ada juga lihat kasusnya di Polsek kan, ada anak yang dia tertangkap narkotika itu emang diupayakan di versi emang biasanya kasusnya emang bakal dinaikin sih ke peradilan pidana, cuman kayak karena kita mengingat kembali lagi adanya hak-hak anak yang harus kita perhatikan kan, karena anak itu masih aset negara, jadi makanya sebaiknya emang diupayakan mekanisme diversi itu sendiri, karena kan diversi itu sendiri juga dia berlandaskan hukum yang restoratif, jadi anak itu kan dia didorong untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka perbuat. Dan juga orang tuanya kan juga masih bertanggung jawab atas perbuatan anak tersebut. Dan di dalam hal penegakan hukumnya kan orang tua dia juga orang tua itu kan dia juga bersinergi kan dalam supaya anak ini dia nggak mengulangi kembali kesalahannya. Kayak gitu sih Tria kalau menurut pandangan Lauren. Oke Lauren, terima kasih Lauren. Baik, mungkin saya juga sedikit menambahkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Lauren juga. Pada prinsipnya pasal 7 dari Undang-Undang SPP itu kan menjelaskan diversi itu bisa dilaksanakan kalau misalnya ancaman pidananya itu di bawah 7 tahun. Atau dia bukan pengulangan tindak pidana, itu syarat untuk diversi. Ketika misalnya dia ancaman pidananya lebih, dan kebanyakan undang-undang tindak pidana narkotika itu ancamannya dari 7 tahun, sehingga memang akan sulit untuk memenuhi persyaratan pasal 7 tentang diversi itu. Tapi untuk pengedar terutama ya, tapi kalau untuk pengguna itu memang biasanya diupayakan diversi. Bahkan bukan anak pun diusahakan untuk rehabilitasi kan. Jadi anak memang diusahakan. Tapi kalau dia sebagai pengedar karena ancaman pidananya dari 7 tahun sulit untuk dilakukan diversi. Tapi memang ada pemberlakuan khusus terhadap anak-anak ya, dia mengikuti sistem peradilan pidana anak kalau misalnya dia adalah anak-anak gitu. Mungkin itu untuk menjawab secara singkat terkait dengan tindak pidana, kita akan membahasnya nanti pada saat bentuk-bentuk tindak pidana narkotika mungkin Tria. Ya, makasih ya Bu. Baik, Tegar, mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari kelompok 1? Bu, Lauren mau nanya sih Bu terkait pengedaran tadi Bu. Ya Lauren. Tadi kalau di pengedaran itu tadi kan diawasi oleh Menteri Kesehatan dan juga KPB-anan Bu. Kalau misalkan barang sitaan yang disita sama Bea Cukai itu Bu, barang narkotika itu misalnya tergap sama Bea Cukai itu tuh ilegal, itu barang itu menjadi sitaan milik negara atau gimana Bu? Atau dihancurkan pada saat itu juga? Barang selundupan itu pada prinsipnya dia akan menjadi barang sitaan disita untuk negara. Dan kalau untuk narkotika dia akan langsung dimusnahkan. Bahkan bukan narkotika, bahkan bawang putih pun kalau dia adalah barang yang penyelundupan itu dia akan dimusnahkan. Apalagi narkotika dia akan langsung dimusnahkan. Kenapa? Karena memang barang-barang yang tidak melalui proses bea dan cukai dia akan mengganggu harga pasar. iPhone bertonton pun dihancurkan kalau misalnya dia tidak melalui proses bea dan cukai. Jadi pada prinsipnya semua barang-barang yang tidak melalui proses bea dan cukai dia akan dihancurkan meskipun dia barang yang berguna, apalagi narkotika dia akan langsung dihancurkan. Makasih Bu. Berarti memang langsung masuk ke dalam barang sitaan negara berarti kan? Iya betul, langsung disita oleh negara dan dihancurkan segera. Kan proses penghancuran juga ada proses pendaftaran, benar-benar dihancurkan. Kan kita suka lihat tuh misalnya bea dan cukai menghancurkan 1 ton bawang putih yang tidak melalui proses bea dan cukai, yaitu termasuk juga narkotika. Maksudnya Lauren apa? Pikirannya apa? Apakah pada saat dia disita oleh negara terus diselundupkan terus diedarkan gitu? Ada kemungkinan seperti itu gitu? Ada. Oknum itu bukan negara ya. Kita nggak bisa bilang itu negara karena itu pasti oknum dari negara. Nggak mungkin negara melakukan penyelundupan secara terorganisir terus negara kita jadikan subjek dari pelaku pengedaran narkotika, itu kayaknya kita sudah bobrok banget, negara kita udah ngalah-ngalahin negara di Amerika Latin sana gitu ya. Jadi gitu loh. Apakah mungkin diselundupkan oleh oknum? Mungkin saja. Bahkan polisi pun mungkin kan, barang sitaan dari tindak pidana itu yang katanya kita sering dengar kan, polisi menyelundupkan. Itu mungkin ada oknum yang melakukan hal tersebut.
Bu, satu lagi nanya boleh, Bu? Ya, oke. Kamu skripsinya nggak ada narkotika yang pertanyaannya banyak. Kenapa Loren? Kan kalau misalkan orang yang punya tanaman ganja itu, Bu, misalnya kan dia kan ada nih memiliki tanaman ganja, itu bisa nggak, Bu, dia dikategorikan sebagai pengedar atau sebagai ya bisa nggak dia dikategorikan sebagai pengedar gitu, Bu? Menanam ganjanya seberapa banyak ganjanya untuk kita nyatakan. Kalau di Aceh ganja kan bumbu makanan. Itu Iya. semua rumah punya ganja itu kalau di Aceh. Masuk penjara semua orang Aceh nanti. Jadi pada prinsipnya ganja itu kan memang dikelompokkan sebagai tanaman yang dilarang. Cuman apakah biasanya cuma dimusnahkan saja, tidak langsung diproses dia masuk penjara dan segala macam. Apalagi kalau jumlah tanamannya itu nggak banyak. Tapi apakah melanggar undang-undang? Iya, dia melanggar undang-undang. Cuman apakah prosesnya harus langsung pidana? Biasanya enggak. Apalagi untuk tanaman yang hanya 1 atau 2 pohon doang. Dan bahkan di beberapa negara pun ganja sebenarnya udah dilegalkan. Indonesia kan memang enggak, karena memang dianggap dan sudah ada pergerakan untuk melegalkan ganja di Indonesia sebenarnya. Karena katanya ganja itu sebagai obat-obatan itu obat-obat tradisional, herbal katanya itu bisa. Tapi sampai saat ini negara Indonesia masih belum menerima ganja sebagai obat-obatan yang bisa dimungkinkan dipakai secara bebas. Jadi pada prinsipnya apakah melanggar undang-undang? Iya, melanggar undang-undang, tapi apakah kemudian dia diproses secara pidana? Itu tergantung kepada seberapa besar kesalahan dari pelaku. Kalau misalnya hanya digunakan konsumsi sendiri, biasanya nggak akan langsung diproses pidana, biasanya hanya dimusnahkan aja. Itu kan kalau di berita-berita kan cuman nggak diproses pidana lah, paling dimusnahkan aja ganjanya. Gitu Loren pro terhadap pelegalan ganja kah? Saya pernah gitu coba, kalau di Aceh tuh mie yang pakai ganja itu namanya mie racing, Bu. Pernah nyoba? Anak-anak dia mau jawab ya gimana, mau jawab enggak gimana. Ya tidak usah dijawab, soalnya saya mau upload ke YouTube, nanti kamu ditangkap polisi. Makasih, Bu. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin kita lanjutkan setelah UTS. Minggu depan akan ada tugas terkait dengan persiapan UTS. Habis itu kita di pertemuan ke-8 akan melaksanakan ujian tengah semester melalui iLearn. Nanti saya akan share bagaimana mekanismenya. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan nilai yang baik untuk UTS-nya. Dan yang pasti selama perkuliahan jarak jauh ini saya minta Anda belajar secara mandiri. Karena kan sudah pada besar-besar semua. Nggak bisa meng-acquire semua pengetahuan itu hanya melalui perkuliahan seperti ini. Apalagi kondisinya langsung aja ketemu di kelas itu belum tentu Anda bisa mendapatkan semua tentang tindak pidana narkotika. Apalagi ketemunya juga cuma sekali 2 minggu. Jadi memang saya meminta Anda untuk membaca. Cari ilmunya sendiri. Pun kalau Anda misalnya harus membaca, ada banyak informasi yang Anda bisa lihat di YouTube misalnya. Jadi jangan nonton film Korea aja ya, teman-teman. Baca juga, lihat juga YouTube yang bermanfaat untuk Anda, untuk masa depan Anda, untuk perkuliahan Anda. Jadi saya minta untuk memanfaatkan waktunya dengan baik, karena cukup banyak waktu di rumah, bisa Anda, dan Anda kan punya alasan sama orang tua Anda untuk minta uang, untuk apalagi YouTube kan kayaknya nggak mahal ya, YouTube kan dia punya ini sendiri kan, bukan pakai data yang kalau Anda pakai Zoom gitu. Jadi saya minta Anda untuk lebih dewasa lagi menggunakan waktunya, lebih bijaksana lagi menggunakan waktunya dengan baik. Baik, mungkin saya tutup pertemuan kita kali ini dan mengucapkan hamdalah. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih banyak kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tugasnya dengan cukup baik. Kepada semua kelompok 2, kita berikan aplaus dulu deh buat kelompok 2. Buat yang berikutnya saya minta yang lain juga lebih aktif bertanya, karena ini perkuliahan kan untuk kita semua. Jadi bukan cuma buat kelompok yang sedang presentasi aja. Jadi akan sangat saya hargai kalau teman-teman juga berpartisipasi secara aktif. Baik, saya tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, saya end meeting for all ya.